Shalom sahabat-sahabat GPIB dimanapun Bapak Ibu dan saudaraku berada. Kiranya Bapak Ibu saat ini ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus, sehingga apapun yang Bapak Ibu alami, Bapak Ibu tetap ada dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Saat ini saya akan membawakan renungan bagi Bapak Ibu sekalian yang terambil dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-32. Namun sebelumnya baiklah kita memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan selalu hadir dan nyata dalam kehidupan kami. Walaupun hari lepas hari kami boleh menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam persoalan, pergumulan, bahkan juga sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap ada bersama dengan kami, memampukan, menguatkan, bahkan juga membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Saat ini ya Bapa, kami umat-Mu, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati kami semua, sehingga kami boleh memahami, mengerti firman-Mu, dan memberlakukannya dalam kehidupan beriman kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-28, hingga ayat yang ke-32 menyatakan demikian. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang juga adalah sahabat-sahabat GPIB, dimanapun Bapak Ibu berada, saya mau menyampaikan bahwa kita hidup di zaman sekarang, di zaman yang kalau kita pikir dan kita renungkan, semua bersifat abu-abu. Tidak ada lagi yang bisa mengatakan bahwa ini adalah warna putih dan dia betul-betul putih. Dan juga tidak ada orang yang bisa mengatakan bahwa ini adalah warna hitam dan benar-benar hitam. Karena dalam perkembangan zaman kita tahu bersama bahwa ternyata warna putih itu pun banyak begitu. Ada berbagai macam jenis dan ada juga tingkat ukuran dari warna putih itu sendiri. Demikian juga sebaliknya dengan warna hitam. Warna hitam mau dibilang hitam yang sungguh-sungguh hitam ataupun yang samar-samar terlihat hitam, orang akan mengatakan bahwa itu hitam. Nah, sahabat-sahabat GPIB, sehingga hal itu juga terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Kadang-kadang kita berpikir bahwa hal yang salah dia bisa juga menjadi hal yang benar. Hal yang benar pun saat ini orang juga bisa mengklaim itu salah. Satu hal Bapak Ibu, bahwa
Ada seorang filsuf, dia mengatakan begini, bukankah kebenaran itu adalah kesepakatan? Begitu. Lalu mengapa dia mengatakan kebenaran itu kesepakatan? Satu contoh, mungkin kita orang Kristen mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi bagi agama-agama yang berbeda dengan kekristenan, maka mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus bukanlah Tuhan dan Juru Selamat. Begitu. Karena mereka tidak sepakat dengan iman kita dan pengajaran yang kita percayai. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga seringkali saya sebagai seorang pendeta, jemaat dia bertanya kepada saya, Pak Pendeta selalu menyampaikan bahwa kita harus memakai dan menggunakan hikmat Tuhan daripada hikmat dunia. Lalu jemaat itu dia bertanya, terus apa bedanya hikmat Tuhan dengan hikmat dunia? Begitu. Lalu saya mengatakan kepada jemaat tersebut bahwa hikmat dunia itu hanya berbicara benar dan salah, untung dan rugi. Dan itu sungguh berhikmat, tidak ada yang mengalahkan itu. Tetapi sahabat-sahabat GPB, hikmat Tuhan itu hanya satu kata, yaitu kasih. Nah, sahabat-sahabat GPB, hal itu jugalah yang terjadi bagi seorang ayah dalam bacaan firman Tuhan yang sudah kita bacakan bersama, di mana bapak tersebut dia memiliki 2 orang anak. Lalu anak bungsunya mengatakan kepada bapaknya untuk ia membagi-bagikan hartanya. Lalu dapatlah jatah anak bungsu itu dan ia pergi merantau. Dan ia menghabiskan seluruh harta yang didapatnya. Dan akhirnya sampailah ia tidak memiliki apa-apa. Untuk makan pun ia susah. Dan akhirnya ia bekerja pada seseorang di ladangnya. Dan ia pun ketika lapar hendak mengais ampas dari makanan babi. Namun ia tidak dapat mendapatkannya. Yang akhirnya ia menyesal dan ia mengeluh dalam hatinya. Di rumahnya, di bapaknya, begitu banyak pekerja-pekerja yang dikerjakan oleh bapaknya. Dan akhirnya ia pulang kembali dan ia mengakui bersalah kepada bapaknya. Lantas apa yang terjadi dan apa yang dibuat oleh bapaknya? Bapaknya memanggil para pelayannya untuk memberikan hidangan yang terbaik. Lalu anak sulungnya pulang dan mendapati bahwa ternyata di rumahnya sedang ada pesta. Dan ia bertanya kepada para pelayannya dan pelayan menjawab, anak bungsu sudah balik dan ayah sungguh bersuka cita. Lalu anak sulung ini berjumpa dengan bapaknya. Dan ia sungguh kecewa dan ia menyampaikan kekecewaannya itu kepada ayahnya. Lalu apa yang dikatakan oleh ayahnya? Dikatakan di situ, ayatnya yang ke-31 dan ayatnya yang ke-32, saya bacakan kembali kepada sahabat-sahabat GPB. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sahabat-sahabat GBB, sehingga firman Tuhan ini ataupun perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus Kristus saat ini, ia sebenarnya mau menyampaikan kepada saya dan juga kepada sahabat-sahabat GPB dimanapun berada. Hal yang pertama mau disampaikan, bahwa ternyata dalam kehidupan ini kita tidak ubahnya bagaikan anak bungsu. Tapi juga di satu sisi kita tidak ubahnya juga hidup seperti anak sulung.
Kadang kita merasa iri, kadang kita merasa dengki, kadang itu menimbulkan kebencian dan kemarahan. Atau mungkin hidup kita bagaikan anak bungsu. Kita memaksakan apa yang menjadi keinginan dan kehendak kita. Kita berpikir apa yang menjadi rancangan kita adalah rancangan yang baik. Sehingga lewat kisah ini, dia mau mengingatkan kembali kepada kita untuk kita mau menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, berpengharapan apapun yang terjadi bagi sahabat-sahabat GBB saat ini. Walaupun hidup kita dalam penderitaan, mungkin di antara kita ada yang mengalami sakit yang sudah tidak pernah tersembuhkan, atau mungkin kita terbaring dalam kelemahan tubuh, atau usaha kita sedang mengalami kegagalan, bahkan mungkin rumah tangga kita mengalami persoalan yang sungguh-sungguh besar. Tapi ingat, jangan seperti anak sulung yang negatif thinking. Jangan juga seperti anak bungsu yang terlalu cepat mengambil keputusan. Mari teladani sang Bapa. Ia hanya melihat bukan untung dan rugi, benar dan salah, tetapi kasih yang dikedepankan. Biarlah firman Tuhan ini menghadirkan sukacita bagi saya dan juga sahabat-sahabat GPIB untuk kita tetap menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, karena Dia tahu yang terbaik bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah boleh kami dengar bersama-sama. Biarlah kehidupan kami tidak bagaikan anak sulung ataupun bungsu, tapi kami mau meneladani kehidupan Sang Bapa yang dengan kelemah lembutan, dengan kasihnya, ia tidak melihat kesalahan yang dibuat oleh anak bungsunya, tetapi ia tetap mengasihinya. Bahkan juga ia tidak menyalahkan anak sulungnya yang sudah berpikiran negatif, tapi ia tetap memberikan kasihnya juga kepada anak yang sulung, sehingga ia boleh memahami dan mengerti apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa di satu sisi kami bagaikan anak bungsu, di sisi lain kami juga bagaikan anak sulung. Tapi saat ini ketika kami mendengar firman-Mu, kami mau memiliki hati dan hidup seperti Bapa. Maka biarlah Tuhan terus menyertai dan berkati kami, sehingga lewat pengalaman dan kesaksian hidup yang sudah kami jalani selama ini, itu semakin menguatkan iman kami, sehingga kami pun mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Apapun keberadaan kami saat ini ya Tuhan, kami yang mengalami penderitaan sakit, kami yang mengalami kegagalan, kami yang mengalami persoalan dan pergumulan dalam rumah tangga, kami mau menjalani itu semua bersama dengan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, habis hujan akan tampak pelangi. Biarlah kasih-Mu selalu hadir dalam kehidupan kami, sehingga dalam masa-masa yang sukar dan sulit, kami tidak mengambil keputusan menurut keinginan ataupun kehendak dan emosi kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu tetap tinggal dalam hidup kami, dan kami dipakai Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian sahabat-sahabat GPIB, kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus selalu ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan Yesus memberkati.